Kalian harus denger ini, petualangan kita dimulai dari game gila di mana sesosok bos ke-8 lagi asik ngejek lawannya di saat bersamaan. Banyak petualang tangguh udah pada tumbang karena gagal mengalahkan monster itu. Di tengah arena, cuma tersisa satu kesatria babak belur yang berdiri sambil bertumpu pada pedangnya. Tapi anehnya, dia malah tersenyum tipis dan bergumam kalau tantangan terakhir ini memang sesuai dugaannya. Si pemain bertekad bulat buat menang demi meraih level maksimal dan jadi yang terkuat dari semuanya. Kini dia berhadapan langsung dengan monster raksasa itu demi hadiah luar biasa yang menantinya. Sambil menggenggam pedang membara, pemuda itu menerjang maju demi mengubah takdir keluarganya. Dia melompat tinggi ke arah si monster purba dan melancarkan sebuah tebasan api yang sangat dahsyat. Dengan sangat percaya diri dia sesumbar kalau musuhnya adalah bos terkuat. Maka dialah pemain nomor 1. Tiba-tiba, seberkas cahaya tajam membelah udara, menghantam telak sang musuh dengan serangan pemusnah massal. Ledakan cahaya itu langsung melenyapkan si monster, dan sistem pun mengumumkan kemenangan manis atas bos tersebut, lalu mulai menghitung hadiahnya. Sang pahlawan langsung ambruk ke tanah, karena kelelahan sambil merayakan kemenangan yang sudah lama dia impikan, tapi anehnya, salah satu penyihir dari timnya yang tadi sempat pingsan mendadak, bangkit seolah tidak terjadi apa-apa. Di saat itulah, penyihir itu memasang senyum licik dan langsung mengucapkan selamat atas kerja keras sang tokoh utama kita. Nah, perhatikan baik-baik di sini kesatria berbaju zirah kita shock berat, karena sadar temannya cuma pura-pura pingsan. Si pengkhianat mulai merapal sihir hitam dan mengejek kalau semuanya sudah terlambat. Penyihir licik itu langsung menyedot semua item langka dan harta karun rampasan dari bos ke arahnya. Sambil menguasai segalanya, tiba-tiba beberapa berkas cahaya merah menghantam tubuh sang kesatria. Dengan damage yang luar biasa besar. Murka karena dikhianati, dia berteriak menanyakan apa maksud dari tindakan teman palsunya itu. Si malang ini bertanya bukankah mereka satu tim. Tapi si bajingan malah berbalik dan menertawakan kata manis tersebut. Si pengkhianat mengejeknya, mana mungkin sampah dari keluarga Hoda bisa setara dengannya. Lalu menyuruh sang pahlawan untuk berhenti bermimpi. Penyihir ke-8 itu memamerkan kekuatannya yang masih utuh sambil meremehkan bagaimana si pemuda yang sekarat bisa melawannya dengan sisa tenaga. Pahlawan kita mencoba bangkit dan bersumpah tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Dia berteriak penuh amarah, bersumpah akan membalas dendam dan membuat si bajingan menyesali perbuatannya, tapi musuhnya malah tertawa lepas. Lalu membocorkan kalau dia sudah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi seluruh keluarganya. Saat ini juga, mendengar kabar mengerikan itu, si pemuda langsung jatuh dalam keputusasaan mendalam dan tidak percaya dengan semua kegilaan ini. Tiba-tiba sistem mengalami error parah, memaksa koneksi game terputus dan mematikan akses sang pemain. Pemuda itu pun mendadak terbangun di dunia nyata, membuka matanya dengan rasa panik dan ketakutan yang luar biasa. Tapi saat bangun, dia langsung berhadapan dengan pria bersenjata kacamata hitam yang mengancam. Kalau nyawanya kini ada di ujung tanduk, penyerang itu menjambak rambutnya dengan kasar, membuat pemuda itu sadar kalau ancaman di dalam game tadi benar-benar nyata. Saat menoleh ke samping, dia melihat ibunya sudah terkapar bersimbah darah di lantai, membuat hatinya hancur berkeping-keping. Terbakar amarah, dia mengabaikan moncong piston di depannya dan berteriak menuduh, apakah si keparat Dira yang menyuruh semua ini? Sayangnya, si anak buah menyuruhnya diam lalu menyerang protagonis kita tanpa ampun hingga tewas seketika. Sambil perlahan kehilangan kesadaran, sang pahlawan meratapi pengkhianatan keji itu dan menyesali betapa dekatnya dia untuk mengubah takdir tragis hidupnya. Dia teringat pesan kakeknya untuk mengembalikan kejayaan keluarga, lalu menangis karena tahu dirinya telah ditipu mentah-mentah. Mengingat kembali semua penghinaan dari klan rival, dia sangat berharap diberikan satu kesempatan lagi untuk memulai dari awal. Tiba-tiba, pemuda itu menggebrak meja dan langsung berdiri tegak sambil bersumpah akan menghabisi mereka semua, mengagetkan seisi ruangan di sekitarnya. Coba kalian bayangkan kebingungannya dia celingukan dan sadar kalau dia lagi di kelas SMA. Sambil menatap kedua tangannya, dia bingung karena ingat betul kalau dirinya baru saja tewas. Tak lama, seorang perundung mendekat sambil memalak uang.
Dan protagonis kita langsung mengenali si tukang kompas yang dulu sering memerasnya. Pemuda itu merenung bahwa nasib buruknya ini terjadi karena keluarganya dianggap musuh oleh semua orang. Merasa diabaikan, si perundung naik pitam dan langsung menerjang maju ke arah sang protagonis dengan penuh amarah. Tapi dengan santai protagonis kita menangkis serangan itu. Mencengkeram tangan si penyerang dengan sangat mudah. Detik berikutnya, dia mendaratkan pukulan telak ke wajah si berandalan hingga membuatnya terpental ke belakang. Sadarlah sang pahlawan kalau tubuhnya masih mengingat jelas semua gerakan bertarung dari dalam game. Dia menatap tinjunya, menyadari perubahan fisiknya yang drastis meskipun dia belum mencapai level kebangkitan maksimalnya. Senyuman tipis pun mengembang di wajahnya setelah sadar kalau semua perjuangan kerasnya dulu tidak sia-sia. Keuntungan besar ini membuatnya girang. Apalagi dia ingat kalau game dewa tersebut bisa memengaruhi dunia nyata. Itulah sebabnya banyak orang menjadi sangat terobsesi dengan kekayaan melimpah dan kebangkitan agung level 100. Dengan begitu, para pemain terkuat bisa membawa kemampuan sihir mereka ke realitas dan mendapat kekuatan dahsyat. Hal ini membuat banyak orang rela mempertaruhkan nyawa dan keluarga demi mengubah takdir mereka. Di dalam hati, pemuda itu sangat berterima kasih pada kakeknya karena mendapat kesempatan kedua ini. Tapi tiba-tiba, sang guru masuk ke kelas dan malah menuduh protagonis kita telah merundung temannya. Guru berbadan subur itu menatapnya dengan jijik, lalu menyuruhnya segera pergi ke ruang guru. Di sana, sang pendidik menceramai kalau pemuda itu sudah merusak keharmonisan kelas karena sok menjadi jagoan. Si murid menahan geram, tahu betul kalau dulu guru ini selalu pura-pura buta saat dirinya diperas. Habis-habisan di detik itu juga, dia menyimpulkan kalau staf korup ini pasti sudah disuap oleh keluarga rivalnya. Dulu, keluarga protagonis dan klan rival mereka adalah dua kelompok terbesar di negara ini yang selalu terlibat konflik tiada akhir. Tapi kecelakaan pesawat tragis merenggut nyawa para pemimpin klan mereka, membuat keluarga ini hancur seketika. Musuh pun menjarah semua harta benda mereka, membuat pemuda ini bersumpah akan membangun kembali kejayaan keluarganya. Sang guru memperingatkan kalau bocah itu bukan lagi seorang tuan muda dan harus belajar bersosialisasi dengan nada meremehkan. Pria gempal itu menyebut si murid hanyalah pecundang besar yang tidak punya masa depan. Tersulut emosi, sang pahlawan maju dan mencengkeram kerah baju guru itu sambil berteriak kalau keluarganya bukan pecundang, ketakutan. Si guru pengecut itu langsung panik dan menyuruhnya melepaskan cengkeraman sebelum dia memanggil petugas keamanan. Si murid berbisik kalau dia tahu soal uang suap dari klan rival dan mengancam akan mencabut izin mengajarnya jika berani menghinanya lagi. Pemuda itu menghempaskan si guru ke kursinya, lalu tersadar kalau hari ini adalah waktu peluncuran perdana game tersebut. Dia yakin kalau game ini adalah satu-satunya harapan untuk membangkitkan klan miliknya, lalu segera berlari pulang ke rumah. Berbekal memori dari masa lalu, dia yakin bisa melangkah jauh di depan para kompetitor lainnya. Dia bersumpah akan menjadi orang pertama yang mencapai level maksimal, demi menebus kesalahan atas kematian tragis ibunya dulu. Begitu sampai di apartemen kecilnya yang sederhana, dia bertekad untuk menyembunyikan identitas aslinya rapat-rapat kali ini. Sambil merobek surat tagihan hutang di pintunya, dia berjanji akan melindungi ibu tercintanya bagaimanapun caranya. Saat melangkah masuk ke dalam rumah, dia langsung disambut hangat oleh ibunya dengan senyuman yang sangat tulus. Wanita paruh baya itu dengan riang memberitahu kalau makan malam sudah siap dan menyuruh putranya segera menyantap hidangan hangat di meja. Sang protagonis hanya terdiam menatapnya, menahan air mata karena bisa melihat sosok paling berharga dalam hidupnya kembali sehat walafiat. Sang ibu yang menyadari ekspresi aneh putranya pun langsung bertanya dengan cemas, apakah dia sedang sakit? Sambil menyantap makanan, sang ibu menasihatinya agar tidak belajar berlebihan, lalu menggoda apakah dia sedang menyukai seorang gadis. Dan disinilah kita sadar perjuangan baru dimulai demi memastikan senyuman ibunya ini tidak akan pernah hilang lagi. Kalian harus memilih gul, lihat perjuangan cowok ini yang langsung bersiap karena game barunya bakal rilis tepat jam 7 malam. Sambil rebahan di kasur, dia memegang helm realitas virtual jadul hasil tabungannya sendiri. Meski model lama,
Yang penting, masih berfungsi dengan baik. Dia pun langsung memakai alat besar itu sambil tersenyum lebar, siap untuk berjuang bersama lagi. Begitu masuk ke game, sistem langsung menyambutnya dan menanyakan pilihan kelas karakter. Tapi, cowok ini malah menolaknya mentah-mentah. Biasanya sih player lain bakal langsung milih profesi tanpa mikir dua kali. Tapi disinilah trik rahasianya dimulai, karena untuk masuk ke tes spesial, dia harus menolak pilihan pertama itu. Dengan begini, dia tahu kalau kelas tersembunyi berperingkat agung bisa didapatkan. Jelas dia ogah lewat jalur biasa. Saat layar mengumumkan dimulainya pertempuran purgatori tanpa akhir, sang prajurit cuma tersenyum penuh percaya diri. Di detik ini juga, sang petualang bersumpah akan mengubah takdirnya dan bangkit menjadi dewa perang yang sesungguhnya. Seketika pemandangan berubah total menjadi tempat hancur lebur yang dipenuhi kobaran api. Tak lama kemudian, panel tes rahasia muncul dan memintanya untuk memilih senjata awal. Tanpa banyak mikir, dia langsung memilih pedang bercahaya dari menu. Pilihan yang sangat jelas, karena dia ingat betul kalau senjata awal inilah yang menentukan jalur kelas rahasianya nanti. Baginya, untuk menjadi seorang legenda agung, sebilah pedang tajam adalah satu-satunya pilihan terbaik yang dia miliki. Saat dia menggenggam senjata itu, dia sangat yakin benda hebat ini akan membawanya ke puncak dunia. Sistem pun langsung membuatkan peralatan khusus yang disesuaikan dengannya. Nah, perhatikan baik-baik. Dia langsung mengenali pedang kabut panas itu sebagai kekuatan kebangkitan keduanya dulu. Kali ini, dia bakal memakai kekuatan dahsyat tersebut sejak awal untuk menghancurkan tantangan pertama. Seketika tes bertahan hidup dimulai dan kawanan monster mengerikan muncul di hadapannya. Sistem memperingatkan kalau gelombang monster purgatori tanpa batas sedang mendekat dengan kecepatan sangat tinggi. Monster bermata merah itu berlari kencang sambil meraung marah mengincar mangsa barunya. Tapi sang jagoan malah menganggap ketakutan musuhnya lucu. Lalu maju menerjang dengan senyuman tanpa rasa takut sedikit pun. Lewat tebasan api yang sangat cepat, dia membantai monster-monster itu dan berujar kalau soal menjadi monster liar, dia jauh lebih puas. Dia tertawa kegirangan karena sangat menikmati pertarungan ini. Bersumpah untuk melibas habis semua monster demi meraih nilai kelulusan maksimal. Sementara itu di pusat riset game, staf melaporkan ada seseorang yang mencoba menyelesaikan tantangan rahasia. Direktur fasilitas kaget, setengah mati dan langsung memerintahkan pelacakan koordinat pemain misterius tersebut. Mendengar itu, teknisi langsung mengetik cepat di keyboard holografik demi melacak sinyal pemain misterius itu. Sialnya, sistem melaporkan lokasinya tidak terdeteksi karena si cowok memakai alat jadul yang kebal dari pelacakan. Sang bos pun teringat perjuangan berat membuat game ini, lalu menegaskan tidak sudi dikalahkan oleh pemain bermodal barang rongsokan. Dia pun memerintahkan para pemain elit terbaik perusahaan untuk segera masuk server demi menyelesaikan tahap tersembunyi ini. Sang ilmuwan mendukung perintah tersebut, menegaskan bahwa mereka adalah elit terbaik dan dilarang keras untuk gagal. Mendengar titah itu, tim penguji profesional langsung bersiap dan segera berbaring di dalam kapsul virtual gedung tersebut. Sang direktur utama menatap layar sambil merenung bahwa meski mereka yang membangun semesta itu, mereka tak punya kendali penuh. Ini bukan sekadar dunia digital biasa, melainkan realitas hidup penentu masa depan bumi dan keselamatan umat manusia. Dia sangat berharap pemain misterius itu tidak mengecewakannya. Mengingat rasa sakit di tes rahasia ini terasa luar biasa nyata. Kalian sadar gak kalau mentalnya kelewat batas, otak mereka bisa rusak. Nah, sekarang kita lihat lagi si cowok yang asyik membantai musuh. Meski terluka, sang pendekar pedang tetap berdiri kokoh menantang monster-monster itu. Sambil tersenyum remeh, dia bilang kalau sampah seperti ini tidak ada apa-apanya dibanding bos-bos raksasa di kehidupan masa lalunya. Progresnya kini mencapai 60,3% selagi dia membantai kawanan itu dengan sangat santai. Dia berteriak bahwa ini masih belum cukup dan menantang serangga lemah itu untuk terus maju menguasai medan perang. Dia menyuruh monster menyaksikan kebangkitan dewa perang sejati. Namun di dunia nyata, salah satu prajurit elit mendadak terbangun sambil berteriak histeris karena merasa tubuhnya seperti dibakar hidup-hidup. Laboratorium langsung geger, dan sang asisten melaporkan kalau mayoritas tim gugur bahkan sebelum
menyentuh angka 20%. Melihat itu, ilmuwan menyarankan untuk menurunkan tingkat kesulitan agar monster lebih mudah dikalahkan, tapi sang direktur menjelaskan kalau mengubah code sistem sekarang mustahil dilakukan. Karena sistemnya sudah berevolusi sendiri, mereka tidak bisa mengganggu seleksi alam dan hanya bisa pasrah. Tiba-tiba, teknisi memberi peringatan kalau angka kegagalan sudah menyentuh 95%, menyisakan 23 pemain. Sang bos merasa ada yang aneh, karena menurut perhitungan harusnya cuma ada 22 orang di server. Asistennya pun sadar kalau pemain misterius tadi masih bertahan dan langsung memeriksa progresnya. Seketika semua orang shock berat saat melihat si cowok sudah hampir menyentuh angka 100%. Kelulusan. Sang direktur utama keringat dingin saking tegangnya. Bingung trik gila macam apa yang dipakai petualang itu di dalam game. Sementara di dunia virtual, protagonis kita tersenyum santai setelah meratakan semua monster di arena membara itu sambil memanggul pedang besarnya. Dia menatap monster terkuat di sana dan berkata situasinya mulai seru. Rupanya monster itu adalah tiruan gelap dirinya sendiri. Dan dia mengejek kalau si monster sengaja meniru tampangnya biar kelihatan keren. Tapi sang bos tidak menyukai candaan itu dan menatapnya tajam dengan mata merah membara murka. Detik berikutnya, monster bayangan tersebut melesat cepat, bersiap menebaskan pedang berapi hijaunya yang mematikan. Namun, sang prajurit tidak gentar dan malah balik menerjang. Yakin bisa mengakhiri duel ini dengan satu serangan saja. Kedua pedang pun beradu keras, menciptakan ledakan energi dahsyat di seluruh medan pertempuran. Seketika keduanya saling melesat melewati satu sama lain dengan sangat cepat setelah bentrokan tadi. Saat si pemuda mendarat dengan mantap, dia tersenyum meski merasakan luka tebasan lebar di dadanya. Meski terluka akibat serangan klon jahatnya, dia tetap berdiri tegar sambil memuji usaha makhluk palsu itu sembari memegangi tulang rusuknya yang kesakitan. Namun sesaat kemudian, tubuh monster kegelapan itu retak dan hancur berkeping-keping menjadi butiran cahaya. Sistem pun langsung memberi selamat atas keberhasilannya meloloskan diri dari ujian rahasia dan membuatkan kelas eksklusif baru. Si cowok resmi mendapatkan kelas pendekar pedang agung serta skill pasif yang melipat gandakan statistik senjatanya. Dia tersenyum girang, mengingat kalau di kehidupan sebelumnya, batas kekuatan kelas terkuat sekalipun sangatlah rendah. Saat melihat panel status, sang pahlawan sadar kalau teknik ini jauh melampaui kemampuan dari kebangkitan kedua. Bahkan, jika dia bisa mengumpulkan 9 pedang dewa, status kekuatannya bakal meningkat gila-gilaan. Sang prajurit sampai terpana melihat angka fantastis tersebut dan sadar kalau pasif ini sudah pasti masuk tingkat legendaris. Lalu, si pemuda teringat kalau di dalam game ini, kelas karakter biasanya mentok di tingkat kedua saja dan mustahil mencapai tingkat ketiga. Namun usai membaca deskripsi barunya, dia menyeringai nakal karena tahu bisa melakukan evolusi tanpa batas. Petualang ini pun siap memulai kebangkitan klannya lewat profesi barunya. Dan disinilah kita bakal berpisah dulu. Selagi sang jagoan berniat merebut senjata kegelapan langka yang dijaga ketat monster terkuat di desa pertama. Halo guys, kali ini kita bakal ngikutin kisah cowok yang bertekad main barbar di kesempatan keduanya ini sambil diselimuti data digital. Si MC kita masuk ke peta utama dan bersumpah bakal ngubah takdirnya. Dia memandang pemandangan cerah di depannya sambil tersenyum lebar, menikmati embusan angin segar yang menerpa wajah tampannya. Sambil merentangkan tangan dengan gembira, sang pendekar merayakan kembalinya dia ke dunia virtual ini. Sistem langsung menyambutnya di desa Kastel Batu yang indah, wilayah terpencil di perbatasan kerajaan api. Berjalan menyusuri kota, dia merasa nostalgia dan berpikir harus mencari karakter penting game ini dulu, tapi sadar kalau gelarnya terlalu mencolok. Si MC memutuskan menyembunyikan kelasnya biar nggak bikin orang lain curiga. Kini panelnya cuma nampilin status prajurit biasa dan menyembunyikan semua skill aslinya. Si MC mikir, dunia game ini bebas banget. Jadi mending dia hindari serangan yang terlalu mencolok biar nggak nyari masalah. Selanjutnya, petualang kita menyusuri jalanan yang ramai, sambil merencanakan cara masuk ke stake rahasia demi mendapatkan senjata dewa. Tapi dia sadar harus mencapai level 5 dulu buat mengaktifkan quest. Jadi dia langsung mencari senjata dan skill dasar.
Saat berjalan, si MC nemuin bangunan tua dengan papan kayu bergambar dua pedang yang saling menyilang. Dia pun berhenti di depan tempat itu, memastikan kalau inilah markas dari instruktur hebat bagi para pendekar pemula. Si MC membuka pintu sambil tersenyum. Teringat perjuangan super kerasnya buat sampai ke sini di kehidupan lalunya. Dia pun melangkah santai memasuki aula gedung yang luas. Dengan suara langkah kaki yang bergema di seluruh ruangan. Di dalam, sesosok pria berotot raksasa langsung bertanya, apa dia prajurit baru yang mau belajar? Skill dasar. Tanpa ragu, si MC tersenyum penuh percaya diri. Mengiyakan pertanyaan itu, sambil mendorong si abang otot buat ngasih quest. Dia mengira quest awalnya bakal gampang, kayak nganter surat doang. Dan yakin bakal menang, karena sudah hafal seluruh isi peta. Tapi si instruktur malah melotot tajam. Berjanji bakal ngasih hadiah berupa teknik dan senjata kalau dia lolos tantangan ini. Nah, disinilah kalian harus pasang telinga baik-baik. Karena si Om Brewok ini bakal ngasih tes pemula yang gila banget. Si raksasa berdiri sambil menghunus pedang beratnya. Lalu memperingatkan kalau tantangannya adalah bertahan hidup dari serangannya selama 30 detik. Sambil mengayunkan pedang besarnya, si abang menyuruh sang pemula pergi kalau tidak sanggup. Si MC langsung menelan ludah, sadar kalau bertahan dari serangan brutal sang Grandmaster selama 30 detik itu murni tindakan gila. Dia ingat betul kalau identitas asli pria ini adalah jenderal penting dari kerajaan cahaya yang agung. Namun, si veteran memutuskan pensiun dari medan perang atas kemauannya sendiri setelah terpaksa menghabisi sahabat karibnya. Melihat ini, si MC memperkirakan kalau sang instruktur ada di level 70. Tingkat kesulitan yang absurd buat seorang pemula. Sadar si pemula malah bengong. Tentara brewok itu berteriak gak sabar dan nanya apa dia ketakutan. Sang pendekar mengarahkan bilah pedang besarnya ke arah si MC. Menyuruhnya berbalik arah dan kabur kayak pecundang. Tapi detik itu juga, si MC malah tersenyum jahil. Menjamin rasa takut sama sekali gak ada di otaknya. Dia pun menarik senjatanya dan bilang, kalau 30 detik mah urusan gampang. Merasa sangat bersemangat memulai duel nostalgia ini. Dia tersenyum penuh percaya diri dan mengaku sudah tidak sabar melihat apa yang terjadi setelah dia memenangkan pertarungan hebat ini. Mendengar tantangan itu, si abang berotot memperingatkan kalau dia bakal menahan diri dan berjanji menganggap lawannya setara dengan level 10. Tanpa basa-basi, si veteran langsung merangsak maju dengan pedang beratnya. Menyuruh sang Rocky bertahan sekuat tenaga. Melihat serangan kasar melesat cepat ke arahnya, si pemuda langsung mengangkat bilah pedangnya demi menangkis tebasan maut tersebut. Kedua senjata pun beradu, memercikan bunga api yang intens saat si petualang sadar tubuhnya yang sekarang gak bakal kuat menahan hantaman langsung. Dia pun mengerahkan tenaga ekstra demi memegang erat senjatanya agar tidak hancur tertindih beban berat sang lawan. Terus menekan si bocang, si instruktur tersenyum tipis dan memujinya karena ternyata sanggup menahan tebasan pedangnya. Sesaat kemudian, si raksasa mundur sedikit dan bersiap menyerang lagi. Menantang si pemuda buat menahan serangan berat berikutnya. Pedang raksasa itu menghantam lantai dengan keras sampai menghancurkan ubin. Sementara si MC meluncur mundur demi menghindari bahaya. Terkejut melihat kelincahan lawannya yang luar biasa. Si guru brewok tersenyum puas dan mengaku kalau gerakan si bocah memang sangat cepat. Tapi tanpa membuang waktu, si abang langsung melancarkan tebasan horizontal yang kuat. Memaksa pendekar kita buru-buru menangkis serangan tersebut. Memanfaatkan celah yang ada, si veteran melontarkan rentetan serangan cepat tanpa henti sambil mengejek apa lawannya bisa menghindar. SMC mengertakkan gigi karena kesal. Tahu betul dia mustahil menangkis seluruh serangan berantai itu cuma pakai pedang karatan. Melihat lawannya yang masih muda kelihatan sangat kepayahan. Sang jenderal berpengalaman tersenyum sadis sambil menikmati serangannya. Nah, kalian lihat kan? Salah satu serangan menghantam telak pertahanan si bocah sampai terdorong mundur dengan percikan besi panas. Tapi meski tertekan hebat, tatapan si MC tetap tajam dan sadar masih ada celah emas buat membalas. Dengan lihai, pendekar kita melompat jauh ke belakang demi menghindari pedang sambil berseru kalau dia sudah menemukan celah di pertahanan lawan. Sambil melayang di udara, dia tersenyum karena tahu teknik militer ini punya jeda pemulihan posisi.
yang lambat, menyisakan punggung yang rawan diserang. Melirik tajam, sang jenderal memuji analisis tempur si Rocky, tapi memperingatkan, kalau cuma paham teori saja tidak cukup untuk menang. Tiba-tiba pria brewok itu memutar tubuhnya dengan sangat cepat dan kuat, mementalkan serangan udara si MC dengan begitu mudahnya. Si MC syok berat setelah menyadari kalau sang master bisa pulih dari posisi tidak stabil secara instan untuk menyerang balik. Si abang maju dengan murka, mengayunkan pedang raksasanya yang sangat berat ke arah si pemuda yang berusaha keras menghindar. Petualang kita menangkis serangan itu dengan susah payah, mengakui kehebatan teknik yang lahir langsung dari medan perang asli. Detik berikutnya, ledakan energi dahsyat terjadi akibat benturan keras pedang mereka, mementalkan si MC hingga terpental jauh. Tiba-tiba panel hologram game muncul di udara, mengumumkan kalau pertarungan sengit selama 30 detik ini akhirnya telah usai. Terduduk di antara puing-puing, si MC menarik napas dalam-dalam dan mengeluh karena kalah tepat di detik-detik terakhir. Berjanji tidak akan kalah lagi nanti. Tapi di luar dugaan, sang veteran malah mengulurkan tangannya yang besar dengan ramah dan menyatakan kalau si pemuda yang menang. Sambil tersenyum tipis, si pria brewok memuji sang pendekar karena terbukti mampu menahan semua serangannya dengan sangat baik selama 30 detik. Melihat itu, si MC langsung menjabat tangan sang prajurit dan bangkit dari lantai kotor. Berterima kasih atas ujian ketahanan yang luar biasa tadi. Dengan senyum super pede, si pemuda menjamin kalau pertemuan berikutnya dia bakal menunjukkan kekuatannya yang asli. Sang petarung veteran tertawa kecil mendengarnya, lalu segera menyerahkan gulungan skill berharga yang sebelumnya sudah dia janjikan. Gak cuma itu, dia juga mencabut sebilah pedang besi panjang peringkat S1 sebagai hadiah bonus. Spesial untuknya, si pendekar muda langsung menangkap senjata berat yang dilempar itu dengan sangat lincah, lalu berterima kasih atas hadiah luar biasa tersebut. Saking girangnya dapat hadiah mantap, petualang kita merayakannya dan berseru kalau sekarang dia sudah bisa pergi ke area pemula. Saat si pemuda pergi membawa senjata barunya, sang jenderal memperhatikannya sambil bersedekap dada, mengagumi bakat terpendam si bocah. Mantan jenderal itu agak menyesal karena sempat melanggar janji saat serangan balik terakhir. Menyadari kalau dia sempat tidak sengaja mengeluarkan kekuatan setara level 20. Dia menganggap hadiah pedang tadi sebagai permintaan maaf tulus atas serangannya yang curang. Sementara di luar, si bocah mulai membuka gulungannya. Seketika, si pemuda langsung melongo kehabisan kata-kata dengan mata terbelalak saat melihat pesan sistem yang menyala terang di depannya. Layar tersebut menampilkan skill kuat peringkat flame, tingkat yang jauh melampaui peringkat biasa yang umumnya diterima oleh para pemain pemula. Dan terbuktikan, usaha keras kalian gak bakal sia-sia karena kondisi awal si MC sekarang jauh melampaui kehidupannya yang dulu. Kalian harus lihat ini, si bocah berlari dengan aura api, berniat berburu di area paling berbahaya demi naik level 5 dengan cepat. Sementara di luar sana, para pemain pemula malah babak belur dihajar monster yang katanya kelewat kuat. Salah satu petualang bahkan sampai frustrasi, berusaha mengusir seekor tupai kecil pemarah yang terus menyerangnya tanpa henti di tengah hutan. Pemula lainnya malah lari sambil menangis dikejar kelinci lucu. Kelihatan banget kalau mereka belum terbiasa dengan dinamika game gratisan ini. Berjalan santai di sana, si karakter utama tersenyum tipis. Dia yakin dalam beberapa hari para pemain berpengalaman bakal paham strategi terbaiknya. Tapi seorang pemain mendadak memperingatkannya kalau maju terus itu bahaya, dan menyarankan buat berburu monster lemah dulu. Si pemuda berterima kasih sambil melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang, menegaskan kalau target aslinya jauh lebih besar dan brutal. Targetnya adalah monster babi hutan api menyeramkan di dalam hutan, karena mereka sangat kuat dan memberikan banyak poin pengalaman. Mengingat kehidupan masa lalunya, sang pahlawan berencana memancing seluruh kawanan sekaligus agar tidak membuang waktu pada misi mudah demi melampaui para pesaing tangguh. Si ahli pedang menatap tajam dan menegaskan dia harus memburu monster yang lebih besar. Berjalan tenang menembus pepohonan di area terpencil, sang petualang berhenti tepat di lokasi perburuan. Merasakan atmosfer yang begitu tegang, dia langsung tahu kalau monster di sini sangat agresif menjaga wilayah mereka dan akan langsung menyerang tanpa ampun.
Tiba-tiba, seekor monster merah raksasa bertaring tajam melompat dari kegelapan dan langsung menerjang ke arah si prajurit dengan sangat cepat. Sistem langsung mendeteksi babi hutan api dewasa level 3 yang berbahaya telah menemukan penyusup. Si bocah bersiap memegang pedangnya dengan antusias. Menyadari kalau pertahanan monster itu punya titik buta besar yang sangat mudah diserang. Si ahli pedang langsung melancarkan tebasan diagonal cepat mengincar titik lemah. Cara terbaik mengalahkan monster besar. Tebasan itu mendarat telat, membelah musuh menjadi dua sementara sistem mengumumkan kemenangan dan langsung membagikan semua bonus melimpah. Tubuh monster itu hancur menjadi data digital. Sementara layar menampilkan kemajuan levelnya yang sudah mencapai 52%. Nah, perhatikan bagian ini, si pemburu tersenyum nakal. Membuktikan kalau mengalahkan musuh di atas batas level memberikan poin luar biasa melimpah. Panel langsung menunjukkan kenaikannya dari level 1. Membuatnya makin bersemangat karena hanya butuh satu mangsa lagi. Tiba-tiba, 3 babi hutan api berukuran besar muncul. Berlari kencang menyerbu sang petualang di padang terbuka. Si bocah tersenyum lebar sambil memprovokasi kawanan monster itu karena datang sangat cepat. Dia pun memutuskan menguji keahlian barunya. Langsung mengaktifkan api peringkat A yang membara di sekeliling pedang raksasanya. Sistem mengonfirmasi bonus kekuatan sebesar 30%. Membuat si pahlawan kagum dengan efek api membara di senjata besinya. Sementara itu, monster-monster yang murka langsung menyerbu dengan kecepatan penuh tepat ke arahnya di tengah area terbuka. Dengan pedang yang bersinar terang, dia menebaskan serangan horizontal cepat sambil menantang musuh-musuhnya. Tebasan api yang sangat kuat itu menghantam babi hutan pertama secara telak, menumbangkan makhluk brutal tersebut dengan sangat mudah. Berikutnya, sang prajurit memutar tubuhnya dengan sangat lincah, mendaratkan tebasan presisi ke arah dua monster lainnya. Monster yang tumbang langsung hancur menjadi data digital sementara sistem melaporkan kemenangan. Dan bonus pengalaman, panel mengumumkan kalau si bocah telah mencapai level 3. Membuatnya sangat gembira karena awal perjalanannya terasa jauh lebih mudah. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama, karena dua musuh brutal lainnya mendadak muncul untuk menyerang dari belakang. Meski begitu, si karakter utama tetap tenang dengan tatapan tajam. Menantang mereka bertarung sambil bersiap mengambil posisi tempur. Tanpa belas kasihan, sang petualang menyerang bertubi-tubi demi mengubah semua target tersebut menjadi poin pengalaman setelah beberapa waktu berburu tanpa henti. Seluruh area tersebut kini dipenuhi oleh jasad puluhan monster yang berhasil dia kalahkan. Sambil memanggul pedang di bahunya, si pemuda selesai membersihkan seluruh area dan langsung mengumumkan kalau target berikutnya adalah sang raja monster. Tiba-tiba, seekor monster raksasa keluar dari gua gelap sambil mengaum keras, dan sistem mengumumkan kedatangan sang pemimpin level 5 yang mengerikan. Berhadapan dengan sub-bos raksasa ini, sang pahlawan merasa bernostalgia dan heran sudah berapa tahun berlalu sejak pertarungan terakhirnya dengan makhluk brutal ini. Dia tersenyum mengejek saat mengingat betapa menderitanya dia dulu mengalahkan monster ini di kehidupan pertamanya. Sang raja raksasa menerjang maju dengan raungan berbahaya sementara si bocah tahu kalau bos ini adalah teror bagi para pemula. Melihat bayangan monster itu di matanya, si prajurit memperkirakan kalau status kekuatan makhluk itu bisa memberikan damage fatal. Dia pun menyimpulkan kalau dirinya sama sekali tidak boleh menghadapi monster raksasa yang brutal ini secara langsung dari depan. Kalian pasti berpikir dia bakal panik, tapi petualang muda ini tahu persis cara memenangkan tantangan ini. Dia dengan lincah menghindari serangan musuh, lalu bersiap melancarkan serangan balik mematikan menggunakan pedang apinya. Sang prajurit langsung menghantam mulut lebar monster merah itu dengan tebasan yang sangat presisi dan mematikan. Dia tahu betul kalau titik lemah asli dari bos raksasa ini tersembunyi jauh di dalam mulutnya yang terbuka lebar. Di saat kritis itu, si monster raksasa menerima serangan fatal hingga terbelah menjadi dua berkat kekuatan dahsyat sang petualang. Raja babi hutan itu akhirnya tumbang, dan sistem segera mengumumkan kemenangan serta mengabarkan bahwa si bocah telah mencapai level 5. Dia sangat gembira dengan pencapaian ini. Yakin kalau sekarang dia sudah siap menghadapi misi rahasia Pandora. Namun mendadak, sang pahlawan melihat cahaya aneh memancar dari jasad monster raksasa yang kalah di tengah hutan tersebut.
Dia mengambil salah satu benda bercahaya itu dengan tangannya. Penasaran hadiah misterius, apa yang akan dia mendapatkan kali ini? Sambil tersenyum lebar, sang petarung menggenggam dua bola bercahaya itu. Tidak sabar ingin melihat hadiah menarik yang menunggunya. Panel digital langsung menampilkan sebuah cincin inventaris dan pelindung tubuh khusus yang memberikan ketahanan api sangat tinggi. Setelah memeriksa perlengkapannya, si pemuda menyimpulkan kalau kedua barang tersebut akan sangat berguna di awal petualangannya ini. Si ahli pedang tersenyum gembira atas keberuntungannya, lalu segera menguji kekuatan aksesori sihir itu dengan menyimpan pelindungnya. Dia pun teringat misi utama dan menyadari kalau tulang rusuk monster yang dikalahkannya bisa menjadi bahan material yang sempurna. Dengan gerakan yang sangat cepat dan lincah, sang prajurit mengerahkan kekuatannya untuk mengambil tulang berharga itu dari bangkai monster besar tersebut. Setelah selesai, sang petualang mengangkat material berharga itu dan dengan bangga menyatakan bahwa semuanya telah siap. Dia menyimpan tulang khusus tersebut ke dalam cincin inventarisnya dan bersiap menuju tahap rahasia Pandora yang luar biasa. Tapi sebelum pergi, si ahli strategi menatap tajam. Sadar kalau dia masih harus mendapatkan satu hal penting lagi. Alur pun beralih ke rumah seorang pendeta wanita terkenal di desa. Karena misi rahasia itu sangat berkaitan erat dengannya. Sebagai salah satu acara utama di setiap desa, misi rahasia Pandora ini akan langsung menghilang selamanya setelah berhasil diselesaikan oleh pemain. Karena itu, si pemuda segera mendorong pintu kayu besar itu dengan cepat sambil bergumam kalau dia harus bergegas saat melangkah masuk. Dia melihat sang pendeta wanita sedang tenang membersihkan tongkat sihirnya di tengah perpustakaan sunyi. Namun si penyihir menyadari kedatangannya dan langsung bertanya, apa maunya orang asing tersebut? Karena dia sama sekali tidak terlihat seperti murid magang. Sang pahlawan mencoba meminta misi rahasia itu, tapi menyadari dia harus menaikkan tingkat kesukaan wanita tersebut ke angka 7 terlebih dahulu. Sayangnya, sistem memperingatkan kalau penyihir itu sangat kesal karena merasa terganggu, hingga menurunkan reputasinya dengan drastis. Biar begitu, sang petualang tetap tersenyum penuh percaya diri, menjamin kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Dia tahu dalam cerita game ini, si wanita sedang terlibat masalah besar, dan membantunya akan langsung menyelesaikan masalah keakraban mereka. Percayalah, kalian bakal kagum dengan persiapannya. Si ahli strategi mengeluarkan bunga langka berwarna-warni dari cincin sihir barunya, yang sengaja diambil untuk momen ini. Si ahli pedang kemudian menawarkan bunga cantik itu kepadanya, berkata kalau dia tahu masalahnya dan datang untuk membantu. Melihat tanaman eksotis tersebut, sang instruktur benar-benar terkejut dan langsung mengenali kalau itu adalah bunga ungu yang sangat langka. Sang prajurit tahu betul kalau bunga tersebut sangat penting dalam alur cerita karena melambangkan faksi yang sangat berbahaya di wilayah tersebut. Yuk, temenin saya buat masuk ke cerita manhwa kocak nan gila ini. Karena si pendeta wanita ternyata anggota rahasia kelompok itu. MC kita sadar info desanya bakal berguna banget. Dengan ngasih bunga itu, dia mau nipu si cewek biar dikira mereka satu kubu. Si penyihir percaya aja dong sama orang asing ini. Terus minta bantuan buat nangkep kuda berapi yang kabur dari Akademi Sihir. Pas jendela misi baru muncul, si pemuda langsung nerima dengan semangat membara sambil sesumbar. Bisa beresin ini dengan gampang banget. Begitu pergi dari sana, si karakter utama kita langsung selebrasi karena rencananya berjalan mulus. Lagian, kuda lepas kendali itu emang udah dia tebak dari awal. Sambil megang dagu, si pemburu tersenyum licik, yakin banget dia tahu cara nginakin monster itu. Misi ini sebenarnya nyuruh para pemain buat kerja sama buat nenangin si monster. Dan pemenang utamanya bakal dapet hadiah buat bawa pulang hewan itu. Dengan tatapan yang penuh tekad membara, dia bersumpah gak cuma bakal menangin si kuda berapi, tapi juga bakal beresin semua masalah di desa ini. Sekarang kita pindah ke peternakan kuda desa yang luas banget, di mana banyak pemain udah pada ngumpul. Di momen ini, si karakter utama cuma bisa senyum, santai sambil ngingat, kalau udah lama banget dia gak mampir ke tempat ini. Tiba-tiba, sistem langsung nunjukin target utama misi kali ini. Seekor kuda perang gagah yang diselimuti api membara. Si pahlawan langsung garuk-garuk pipi pas inget kehidupan masa lalunya. Gimana dia sempat babak belur dan kesulitan setengah mati lawan monster ini.
Sambil jalan santai, si bocah ngelihat peternak kuda bernama Jim. Karakter bukan pemain yang bertugas buat ngasih tantangan gila ini ke para pemain. Si petualang langsung nyamperin bapak itu. Nebak kalau beresin misi ini, bakal ngebuka misi rahasia yang lain. Si peternak menyambutnya dengan senyum lebar. Terus nanya apa dia pejuang yang bakal ngejinakin monster berapi yang liar itu. Tanpa ragu sedikit pun, si pendekar pedang langsung mengiyakan dan bilang kalau dia kesini karena disuruh sama pendeta wanita desa. Mendengar itu, si peternak senang banget dan bilang momennya pas, karena sekarang udah ada 8 peserta yang ngumpul. Di sana si pemuda ngelihat ada ksatria, penembak, dan penyihir yang dia ingat sebagai trio legendaris super terkenal di masa lalunya. Nah, perhatikan bagian ini, si pemuda cuma senyum tipis karena sadar para legenda hebat masa lalu ternyata juga ikutan ngumpul di sini. Selain trio itu, ada juga penjinak binatang yang bawa monyet, plus sosok berjubah yang misterius banget. Belum lagi ada pemanah sama pendeta, yang bikin si pahlawan makin yakin kalau semua elit zaman dulu emang lagi ngumpul di tempat ini. Dia agak nyesel karena buang banyak waktu di babak rahasia. Sementara para rivalnya udah naik level dengan gampang lewat berburu monster liar. Tapi si karakter utama kita tetep pasang tampang sok keren. Yakin banget kalau kehadiran para elit itu gak bakal berguna. Pemain lain malah ngejek si anak baru. Bilang kalau orang tanpa skin dengan nama pasaran cuma bisa banyak gaya doang. Tapi si pejuang malah merasa ini lucu. Maklum aja mereka sombong, karena gak tahu apa-apa. Panel status palsunya sengaja nunjukin nama Raja Figura, buat nyembunyiin bakat luar biasa dan identitas aslinya yang sebenarnya ngeri banget. Gak lama kemudian, panitia teriak memberi aba-aba. Nisinin 8 peserta buat masuk ke arena demi ngejinakin si kuda. Misi kelompok besar akhirnya dimulai dengan 8 peserta level 5 yang ngepung monster api. Mengerikan itu, penonton ngelihat ke arena, sadar kalau 7 pejuang bikin tim mereka sendiri. Sementara si bocah malah berjuang sendirian tanpa siapa-siapa. Para figuran langsung ngejek si petualang solo. Bilang kalau main tanpa tim cuma bakal berakhir dengan kekalahan memalukan. Di saat bersamaan, kapten penjaga masuk ke arena. Langsung mencuri perhatian semua orang dengan nawarin taruhan yang menggiurkan. Para penonton yang penasaran, langsung ngerubungin si kapten buat nyari tahu gimana sistem taruhan. Gila itu bakal berjalan. Panel taruhan muncul nunjukin para legenda punya peluang menang game. Sementara si pahlawan punya potensi hadiah paling melimpah. Si kapten ngajak penonton buat masang koin tembaga mereka. Ngingetin kalau pemenang bakal dapat untung berlipat ganda. Sontak penonton langsung taruhan gede-gedean buat tim si penyihir. Yakin banget kalau formasi mereka yang sempurna, pasti bakal menang mudah. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya pas ada yang nekat masang 50 koin tembaga. Sekaligus buat si pejuang solo kita. Penonton langsung heboh nyari tahu siapa orang bodoh yang buang-buang duit berharga demi taruhan. Konyol kayak gitu. Tapi si karakter utama malah ngangkat kantung penuh koin sambil senyum pede. Bilang kalau dia masang taruhan buat dirinya sendiri. Para peserta lain langsung melotot ke arah si anak baru. Mikir dia udah gak waras karena buang duit seliar itu. Si bocah langsung melempar kantong koin itu ke arah si kapten. Sambil nyeletuk kalau hasil akhir pertarungan gak bakal ada yang tahu sebelum selesai. Si kapten nangkap kantong berat itu sambil ketawa girang. Terus mengonfirmasi jumlah taruhan yang gede banget buat si petualang misterius kita. Si raksasa botak melotot ke arah si pahlawan sambil nyumpahin kalah. Sementara si penjinak meluk monyetnya sambil ngetawain kebodohan si musuh. Gak lama, duo pencuri sama pendeta juga ikutan ngejek si bocah solo. Bilang orang sombong emang ada di mana-mana. Tapi si karakter utama gak peduli sama sekali dan malah bilang ke sekumpulan pemula itu kalau sekarang bukan waktunya buat banyak bacot. Tiba-tiba arena langsung bergetar hebat pas si monster mistis datang dengan beringas. Lari keliling lapangan sambil nyebarin apel kemana-mana. Trio elit langsung maju menyerang. Si Tameng mengalihkan perhatian si monster, sedangkan temannya bersiap ngarahin serangan mematikan ke mata si kuda. Para penonton bersorak ngelihat kerja sama tim mereka yang kompak banget. Yakin kalau serangan sekuat itu pasti bisa numbangin monster sebesar apapun. Si pendekar pedang melihat kejadian itu dengan muka bosan. Bilang kalau serangan selemah itu bakal bisa ngalahin si kuda berapi. Benar saja, monster liar itu langsung nerjang brutal. Ngasih tendangan maut yang bikin para veteran berpengalaman terpental jauh banget.
kena hantaman yang keras dan brutal itu. Mereka semua langsung tersungkur jatuh dan nerima damage banget tanpa sempat ngebalas serangan monster. Begitu sistem umumin kekalahan trio itu, penonton langsung shock berat dan gak percaya pejuang sekuat mereka bisa kalah segampang itu. Di momen ini, si karakter utama malah senyum tipis. Menduga kalau amukan si kuda berapi punya alasan khusus yang tersembunyi. Gak mau kalah, ketua tim sebelah langsung nyuruh si penjinak binatang buat ngeluarin sihir pengendali demi ngebantu serangan baru mereka. Dengan cepat temannya merapalkan lingkaran sihir yang bersinar terang. Ngarahin semua energi buat ngelumpuhin gerakan si kuda liar. Mantra pengendali berkekuatan tinggi itu langsung mengenai sasaran. Bikin si monster api mendadak kaku dan gak bisa bergerak di tengah arena. Memanfaatkan kesempatan emas ini, si petarung elit langsung maju cepat sambil teriak kalau nekat gerakan si monster emang rencana awal mereka. Dia langsung melompat tinggi dengan perhitungan matang, lalu mendarat dengan sangat pas tepat di atas punggung si kuda berapi liar itu. Si cowok langsung pamer soal strateginya yang jenius. Bilang kalau cuma orang bodoh yang mau nyerang monster ini dari depan. Si pahlawan melihat taktik gabungan skill itu dan sempat memuji. Tapi dia tahu kalau cara kayak gitu gak bakal cukup. Sayangnya, si kuda liar malah lepas dari jeratan sihir dalam sekejap. Lalu berdiri tegak penuh amarah dan melempar si pengendara ke udara dengan gampang. Tanpa buang waktu, si kuda berapi ngasih tendangan mematikan kecowok sombong itu. Nunjukin kekuatan fisiknya yang luar biasa dahsyat. Tubuh si pemuda langsung terpental nabrak temannya sendiri. Dan berdarahnya langsung habis seketika diumumkan oleh sistem. Penonton langsung panik setengah mati pas notifikasi digital mengonfirmasi kalau si penjinak juga ikut tereliminasi dari pertarungan sengit ini. Melihat si monster, si pendekar pedang mikir kalau cara biasa gak bakal mempan dan info rahasia emang kunci utama di sini. Melihat itu, para penonton mulai bisik-bisik ketakutan. Ragu kalau misi ini bakal gagal total karena tim terbaik mereka aja udah kalah telak. Tapi tiba-tiba, si petualang muda jalan santai ke tengah arena dan teriak dengan lantang kalau misi ini gak bakal gagal dan disinilah kita. Ngelihat si pejuang pemberani tersenyum lebar sambil bilang kalau giliran yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Sementara itu, si monster berapi natap musuh barunya dengan mata merah menyala yang dipenuhi dengan amarah yang meluap-luap. Kuda api raksasa itu mulai berlari kencang, bikin debu berterbangan di seluruh medan laga. Di momen menegangkan ini, si monster yang lepas kendali meringkik keras, nunjukin kemarahan besarnya kepada semua petualang yang ada di sana. Yuk temani saya melihat aksi gila karakter utama kita yang langsung meluncur dan tahu kalau penderitaan monster ini ada di telinganya. Dia bersiap melakukan serangan pamungkas. Tanpa ragu, pemuda pemberani ini langsung menerjang si monster buas. Membuat anggota kelompok lainnya menganggap tindakan itu sangat konyol. Para penonton mulai panik dan berteriak histeris. Mengira si anak baru ini hanya membuang nyawanya dengan sia-sia. Namun, petualang lincah kita berhasil menghindari serangan kilat itu di detik terakhir demi momen yang pas. Di momen krusial ini, dia mencengkeram erat bulu leher si monster dan memanfaatkan momentum gerakannya untuk melompat naik ke atas punggungnya. Sambil tersenyum sangat percaya diri di atas punggung monster raksasa itu, pahlawan kita berteriak kalau dia datang untuk menyelamatkannya. Dia pun menarik telinga kirinya, mengungkap rahasia tersembunyi dari amukan si monster. Mata tajamnya langsung tertuju pada serangga ungu yang bersembunyi di dalam biang keladi rasa sakit yang luar biasa itu. Dengan sangat hati-hati, dia mencoba mengambil parasit itu sambil membatin kalau usahanya hampir berhasil. Tapi mendadak kuda api itu meronta dengan sangat liar, melompat tinggi demi menjatuhkan si penyusup di punggungnya. Pemuda itu mengerutu karena menjinakkan monster ini ternyata benar-benar taruhan hidup dan mati. Dia pun mencengkeram tali kekang sekuat tenaga agar tidak terlempar jatuh dengan keras ke tanah arena yang berdebu. Tak lama, petarung kita mengeluarkan sebuah benda misterius yang bercahaya dari inventarisnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dia memamerkan alat panas berlumur minyak yang memang disiapkan khusus untuk momen ini. Sambil menyuruh parasit menjijikan itu bersiap menghadapi ajalnya, sang pejuang langsung menancapkan alat tajam tersebut tepat ke kulit sasaran. Serangan akurat itu menusuk si serangga dan menariknya keluar, membuat kuda api seketika merasa lega. Akhirnya, hewan besar itu kehilangan
tenaganya dan langsung ambruk ke tanah. Benar-benar lelah setelah parasitnya berhasil dikeluarkan. Pemuda itu mendarat dengan mulus ke tanah, menatap sekeliling arena yang mendadak sunyi senyap setelah monster besar itu ditaklukkan. Sambil tersenyum sombong, dia mengangkat alat kotornya dan bertanya siapa yang meremehkannya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Penonton langsung shock karena tidak percaya si pemula bisa menjinakkan monster itu. Lalu tiba-tiba sebuah panel sistem berwarna biru muncul. Sistem mengonfirmasi kalau serangga parasit itu sudah kalah dan langsung memperbarui misi utama. Milik karakter utama kita. Dia sadar kalau hadiah tersembunyi ini sangat langka dan berbeda dari milik orang lain. Sambil menatap serangga ungu kecil itu, dia tahu benda ini adalah kunci rahasia besar. Tatapannya mendadak penuh tekad, berjanji pada dirinya sendiri kalau kali ini dia tidak akan gagal. Tapi dengan cepat, dia menutup layar sistem karena tahu urusan itu bisa menunggu. Dia lalu menatap tajam ke arah dua curang itu. Teringat bagaimana dulu dia pernah dikalahkan oleh mereka. Saat itu juga, si pendeta gadungan mengayunkan tongkatnya demi memberi sihir penguat. Si tabib menyuruh rekannya segera menyerang karena efek sihirnya cuma bertahan sebentar. Sang pemanah langsung menarik tali busurnya yang bersinar sambil mengejek level rendah pahlawan kita. Sebuah anak panah berenergi sihir langsung meluncur tanpa ampun ke arah targetnya yang lengah. Penonton pun dibuat kaget melihat kejutan mendadak ini. Karena mereka sadar kalau kelompok pengecut itu sengaja menyingkirkan siapa saja yang telah bersusah payah melakukan pekerjaan berat. Pemuda kita mengutuk musuh licik itu sambil teringat betapa konyolnya dia dulu saat dijebak dalam situasi yang sama. Tapi sekarang dia langsung menghunus pedang sihirnya, menegaskan kalau hasilnya bakal berbeda. Dengan gerakan yang sangat sempurna, tebasan pedang bercahaya itu langsung membelah serangan musuh di udara. Dengan geram dia berteriak kalau kemampuan bertarungnya jauh di atas sampah seperti mereka. Sesaat kemudian, layar biru memberitahu kalau kontrol tubuhnya meningkat pesat, menaikkan seluruh statusnya. Si pemanah langsung shock, sadar kalau membelah anak panah miliknya membutuhkan kekuatan yang di luar batas manusia normal. Kalian juga pasti heran kan? Bagaimana bisa level 5 menguasai teknik sehebat itu? Dengan pedang yang bersinar di tangannya, dia tersenyum, karena ini baru saja dimulai. Dia sangat paham kalau nanti berhasil melewati level 60. Dia bisa mendapatkan kekuatan dahsyat yang mampu mengguncang seluruh dunia. Tapi kembali ke kenyataan, sang pendekar pedang menegaskan kalau dia harus membersihkan sampah-sampah di arena ini dulu. Dia langsung melesat kencang ke arah si pemanah, berniat membalas serangan tadi dengan kekuatan tebasannya. Musuh mulai panik ketakutan dan langsung bersiap melepaskan tembakan beruntun untuk menahan laju serangan yang sangat berbahaya itu. Si tabib berteriak panik menyuruh temannya cepat menambat untuk menghentikan monster itu. Sayangnya, tangan si pemanah Demeter sangat hebat, membuatnya tidak bisa membidik ketiga anak panahnya dengan benar. Melihat itu, pahlawan kita melepaskan tebasan energi kuat, memaksa si penipu menyerah dari pertarungan konyol ini tanpa banyak mikir. Sistem mengumumkan kalau nyawa si pemanah sudah habis, tubuhnya ambruk tak berdaya di tanah. Si pendeta gadungan sadar dia tinggal sendirian dan mulai gemetar ketakutan. Sambil menggenggam erat tongkat kayu kecilnya, dia mencoba memukul pemuda itu demi menantangnya. Tapi karakter utama kita dengan sangat mudah menghindari serangan lambat itu. Dia menatap musuhnya dengan malas, menyebut kalau kemampuan bertarung jarak dekat seorang tabib itu tidak ada apa-apanya. Dengan cepat, dia mendaratkan hantaman gagang pedang untuk membungkam pria penakut itu. Penonton langsung bersorak heboh atas kemenangan super cepat si anak baru. Mengingat taruhan untuk melawannya tadi sangat tidak menguntungkan. Sang prajurit tersenyum gembira, mengumumkan pemenang misterius kita dan memberikan sekantong besar koin tembaga sebagai hadiahnya. Juara kita lalu menyimpan kembali pedangnya ke dalam penyimpanan dengan sangat tenang. Saat debu mulai reda, pemuda berpengalaman itu berjalan mendekati kuda api raksasa yang kini menatapnya dengan sangat jinak. Dia mengelus makhluk itu, menanyakan keadaannya dan mengajaknya pergi bersama. Kuda besar itu menurut dengan patuh, dan sistem pun menetapkan pahlawan kita sebagai pemilik barunya. Dia kemudian menunggangi kudanya melewati desa, berniat mengambil misi rahasia dan menyelesaikan semua tantangan tersembunyi terlebih dahulu.
Dia ingat informasi rahasia yang menjanjikan hadiah sangat eksklusif. Sang petualang ingin meningkatkan kekuatan tempurnya menggunakan pedang dewa tip ke-8 level maksimal. Dia menyesal karena sempat kehilangan benda ini di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini dia bertekad mengklaim senjata langka tersebut. Setibanya di rumah penyihir, wanita itu memuji keberhasilan misinya, menaikkan tingkat keakraban mereka. Sadar kalau status pertemanan mereka sudah cukup, dia memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Dia menunjukkan serangga parasit kecil bercahaya yang dikeluarkan dari telinga kuda api tadi. Gadis misterius itu menatap si makhluk gaib dengan sangat terkejut, mencoba memahami situasi. Melihat reaksi yang sangat heboh itu, dia kegirangan dalam hati karena hanya perlu mengucapkan kalimat yang tepat untuk langsung mengaktifkan misinya. Dia menjelaskan kalau serangga pembawa halusinasi inilah penyebab semua amukan itu. Lalu meminta izin menyelidiki kasus aneh ini. Dia sengaja menghafal kalimat tersebut demi misi ini. Seketika itu juga, ekspresi wajah wanita berambut panjang itu berubah menjadi sangat serius saat menganalisis seluruh situasi. Dan begitulah akhir babak ini, dia tersenyum lebar karena punya petunjuk besar. Percayalah, kalian pasti tidak mau melewatkan kelanjutan petualangan seru ini. Sini kumpul, kalian bakal takjub lihat pemuda ini ditawari masuk labirin rahasia demi pedang dewa. Dia cuma tersenyum tipis, yakin banget kalau pilihan untuk menerima undangan itu sudah sangat jelas. Dengan penuh percaya diri, karakter utama kita menerima misi baru itu dengan gembira, lalu langsung mengaktifkan pelacak tantangan besar di sistem. Wanita itu mendoakan keselamatannya dalam perjalanan berbahaya ini, sementara si pahlawan berbalik pergi ke tujuan barunya. Ekspresi penyihir misterius itu mendadak berubah dingin, memperingatkan bahwa siapapun pengganggu misi suci ini layak binasa di labirin maut tersebut. Sambil bersiap, dia bergumam harus segera melaporkan penemuan serangga ungu itu demi bisa menguasai desa tersebut dalam waktu dekat. Sambil melangkah pergi, dia berpikir berjalan kaki ke labirin di luar desa pasti bakal melelahkan sekali. Jadi, ksatria muda ini langsung meletakkan jari ke mulutnya dan bersiul sangat keras untuk memanggil tunggangan sihir barunya yang luar biasa kuat. Kuda api yang gagah langsung muncul dengan cepat. Lalu dia menungganginya sambil bergumam bahwa ksatria sejati memang butuh tunggangan sekarang ini. Orang-orang di sekitar langsung melongo melihat monster api yang luar biasa itu. Bahkan curiga jangan-jangan itu barang berbayar. Pemain cerdas kita cuma tersenyum. Tahu betul di dunia ini, mustahil jadi kuat hanya dengan uang, karena toko saja tidak ada. Dia pun memacu kudanya dengan kecepatan tinggi. Bergumam kalau game revolusioner ini benar-benar terasa seperti dunia nyata yang berbeda. Tak lama kemudian, petualang kita tiba di gerbang timur desa yang tenang. Menyadari bahaya dunia luar yang menanti, pemuda ini menjelaskan dalam hatinya bahwa setiap desa kecil di game ini selalu dikelilingi dua jenis area penjelajahan berbeda. Salah satunya adalah zona biasa, tempat para petarung berburu monster untuk menaikkan level tanpa bisa melukai rekan satu tim mereka. Nah, perhatikan baik-baik, di area bebas inilah monster mengerikan dan pemain kejam saling bantai tanpa ampun. Bahayanya memang berlipat ganda dibanding zona aman. Tapi hadiah di sini jelas luar biasa melimpah. Di sini dia ingat bahwa dengan mengalahkan petarung lain, kita bisa merampas semua barang berharga yang dimiliki korban tersebut. Ditambah lagi, monster-monster kuat di sana menjatuhkan barang langka, membuat kemunculan di tempat kacau itu menjadi sangat berisiko. Tiba-tiba seorang pria berambut merah mengejeknya, menyebut si pemula bodoh karena tidak ada yang boleh keluar sebelum mencapai level 10. Pria sombong itu terus menghina si pemuda. Penasaran bagaimana orang cupu sepertinya bisa memiliki kuda seindah itu. Tapi pendekar pedang kita tidak peduli dengan ejekan itu dan hanya mengulang ucapan tentang larangan keluar gerbang. Sambil memegang kantong misterius berisi penuh koin, dia bergumam memiliki rahasia unik yang dia bawa dari kehidupan masa lalunya. Kesatria muda itu menyodorkan kantong berisi koin perunggu, meminta dengan sopan agar penjaga membukakan pintu. Para pemain lain langsung tertawa, mengira penjaga akan menghajar si pemula karena mencoba menyuapnya. Namun si penjaga terkejut setengah mati saat membuka kantong dan melihat 100 koin perunggu berkilau di tangannya. Mereka pun langsung membuka gerbang sementara si pemuda maju bersama tunggangannya.
Menyadari dunia ini sangat realistis. Sambil tersenyum dia ingat bahwa aturan dunia nyata berlaku di sini. Dan itulah alasan mengapa dia berani mempertaruhkan segalanya tadi. Melihat itu, para petualang lain syok melihat kekayaan si pemuda dan heran bagaimana dia bisa secepat itu berkembang. Sementara itu, pemain berpengalaman kita berkuda menembus hutan. Bergumam bahwa menyuap penjaga selalu menjadi jalan pintas termudah. Sebenarnya bisa saja menerobos keluar. Tapi dia sadar harus tetap waspada terhadap para penjara di area bebas ini. Tak lama kemudian, senyum percaya diri tersungging di wajahnya. Membayangkan petarung malang mana yang akan menyerangnya duluan. Pada saat ini, dua preman kejam sedang mengawasi karakter utama kita. Berpikir bahwa pemula level 5 adalah mangsa yang sangat empuk. Kedua penjahat itu melesat cepat. Tahu bahwa merampas pemain lain memberikan banyak pengalaman dan barang bagus. Mereka berlari mendekati target, merayakan keberhasilan, karena mangsa mereka sudah masuk ke dalam jebakan. Namun, si pemuda menghentikan tunggangannya tepat di depan duri jebakan. Membuat musuh kesal karena sadar telah dikelabui. Sang pahlawan menatap tajam para penyamun itu. Menyadari bahwa mengelabui sampah seperti mereka sangatlah mudah. Mungkin kalian juga berpikir begitu. Tapi pendekar kita malah tersenyum licik bersiap membantai mereka. Jelas saja para preman itu tertawa meremehkan. Heran bagaimana level rendah berani menantang dua orang sekaligus. Sambil memegang pedang besarnya, karakter utama kita hanya menjawab bahwa mereka tidak akan tahu hasilnya jika tidak dicoba. Bertarung dulu. Seketika itu juga, dia melompat lincah dari kuda apinya. Menyuruh peliharaan penurut itu menunggu dengan tenang. Sang pendekar mengarahkan pedangnya, berjanji setelah membereskan para musuh ini, mereka akan jalan-jalan lagi. Pria bertopeng itu naik pitam melihat kesombongan yang luar biasa ini dan langsung mencabut senjatanya, berniat menunjukkan perbedaan kekuatan yang sebenarnya di antara mereka. Penyamun bertopeng memegang belati sambil tersenyum mengejek, bertanya apakah korban tidak tahu kalau pencuri jauh lebih kuat. Detik berikutnya, kedua penjara itu berpencar dengan cepat, mengepung si pemuda untuk menyerang bersamaan dari dua arah. Sang pahlawan membenarkan kelas tersebut memang diuntungkan karena jurus pertama mereka adalah menerjang dengan sangat cepat, namun dia segera mengaktifkan pedang cahayanya, memperingatkan bahwa dia memulai pertarungan dengan jurus kuat dan akan menang mudah. Pencuri itu menatap si ksatria dengan sangat ketakutan. Penasaran kekuatan gila macan apa yang sedang digunakannya itu. Si penyamun maju dengan pedang hijaunya. Merasa mustahil seorang pendekar pedang bisa menguasai sihir api sejak awal. Sementara sang ketua mundur perlahan mengamati situasi. Membiarkan rekannya menyerang lebih dulu untuk menguji kekuatan lawan. Anak buah itu melesat sangat cepat, yakin ksatria biasa takkan mampu menandingi kecepatan pencuri. Namun si pemuda menangkis serangan kilat itu dengan sangat mudah, membenarkan bahwa kelasnya memang sedikit lambat dalam bertarung. Tanpa buang waktu, dia memelintir tangan si pria gendut itu dengan keras, memperingatkan bahwa perbedaan mencolok di antara mereka adalah kekuatan fisik. Sang ksatria mengayunkan pedang apinya, sementara musuh mengejeknya. Merasa tebasan lemah itu takkan mempan. Namun petarung andal kita melepaskan tebasan energi murni, menegaskan bahwa merobohkan sampah seperti bias sama sekali tidak butuh tenaga ekstra. Sihir ungu menebas tubuh penjara itu dengan benturan yang dahsyat, memicu teriakan kesakitan yang sangat memilukan dari si pengecut. Detik berikutnya, sistem mengumumkan kemenangan mutlak, memberikan 10 poin ketenaran tambahan kepada karakter utama kita karena melumpuhkan penjahat. Sang pahlawan lalu mengarahkan pedang cahayanya pada preman satunya, menyuruhnya berhenti mengulur waktu dan segera maju bertarung. Senyum mengejek tersungging di wajahnya, memancing amarah dengan bertanya, apakah sang bos justru lebih lemah dari anak buahnya sendiri. Pria berambut hijau itu langsung murka mendengar hinaan si pemula dan bersiap melakukan serangan balasan. Dia menyerang membabi buta, menyombongkan diri berlevel 6 dan mengincar leher si pemuda untuk mengakhirinya dalam satu tebasan maut saja. Namun petualang tangguh kita menghindari serangan mematikan itu dengan sangat cepat hingga hanya menyisakan bayangan samar. Layar sistem pun mengonfirmasi peningkatan status sementara si pemuda menertawakan taktik bodoh musuh sambil merayakan bonus melimpah.
Penjahat itu menyerang penuh amarah menggunakan jurus terjangan kilat langsung ke arah ksatria. Tangguh, penjuri itu melesat melewati sasaran, yakin serangannya sudah mendarat fatal. Namun si penyamun langsung terkejut, setengah mati begitu menyadari bahwa pendekar lincah itu ternyata sudah berada tepat di belakang punggungnya. Penjarah itu menerima kerusakan fatal dan benar-benar syok. Merasa tidak mungkin ada yang bisa menghindari tebasan sekuat itu. Sang pahlawan tersenyum tenang, menjelaskan bahwa dia tidak menghindar, melainkan hanya meningkatkan kecepatan geraknya. Dia pun menghabisi musuh tersebut, menegaskan kalau serangan kritikal takkan pernah berhasil jika tebasannya meleset dari sasaran. Akhirnya sistem mengumumkan kemenangan besar ini, menaikkan ketenarannya, dan memberi gelar status baru. Dan begitulah cara kita melihat si tokoh utama merayakan bonus stat tambahan yang sangat menguntungkan ini. Sobat, mari kita mulai kisah ini saat si karakter utama menyembunyikan gelar barunya dan lanjut memunguti barang jarahan musuh. Dia ingat kalau mengalahkan pemain jahat bakal menjatuhkan seluruh isi tasnya sebagai hukuman. Saat sedang memeriksa barang rampasan perang itu, petualang pemberani kita melihat selembar kertas misterius yang tergulung di tanah. Sambil meminum ramuan pemulih, ksatria kita memungut peta kuno itu dan merasa kalau benda ini sangat tidak asing baginya. Senyum lebar langsung mengembang setelah sadar dia baru saja dapat peta harta karun yang berharga. Tapi si pahlawan segera bersiul memanggil tunggangannya karena dia tidak punya waktu untuk melenceng dari tujuan utama. Hewan tunggangannya pun datang dengan cepat selagi pemuda itu membuang barang sampah ke semak-semak. Karena tasnya penuh, dia lalu menyimpan belati musuh untuk dijual di desa demi mendapatkan koin emas tambahan. Dengan tas kecilnya yang sudah penuh, si karakter utama menunggangi hewannya dan menyuruhnya berlari cepat. Pengendara lincah ini melesat menembus hutan dengan sangat bersemangat demi mencapai labirin misterius itu. Tak lama kemudian, gerbang batu raksasa yang dijaga ketat oleh sesosok pelindung pun terlihat. Akhirnya pemuda itu sampai di lokasi, lalu menghentikan kuda apinya tepat di depan ksatria berbaju besi raksasa. Dia turun dari tunggangan sambil mengingat betapa langkanya pedang suci tingkat es di dunia ini. Senyum lebar terukir di wajahnya, karena di kehidupan masa lalunya dia tidak pernah mendapatkannya. Sampai-sampai merinding. Namun sebelum bisa masuk ke dalam labirin, dia tahu betul kalau dia harus melewati penjaga super kuat itu terlebih dahulu. Ksatria itu berdiri dan bertanya apakah si petualang ingin memasuki labirin besar Pandora. Pemuda pemberani kita langsung membenarkan niatnya, lalu bertanya apa yang harus dia lakukan agar bisa lewat. Perhatikan bagian ini, ksatria korup itu langsung mengacungkan pedang besarnya, memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan mengalahkannya. Sistem pun menyuruhnya bertarung, dan dia tahu musuh ini adalah petarung terkuat desa. Si petarung tangguh ingat kalau 50 tahun lalu, penjaga ini mengalahkan 300 penjajah sendirian dalam satu pertempuran. Dulu, mantan kepala desa memerintahkan ksatria terhormat ini untuk menjaga pintu masuk labirin. Selamanya, sejak saat itu, dia tidak pernah pergi. Dan tubuhnya bertahan menghadapi waktu hanya karena tekad yang luar biasa. Karakter utama kita mengagumi kesetiaan luar biasa ksatria yang mengorbankan seluruh hidupnya demi misi ini, tapi dia mengacungkan pedang cahayanya. Berkata sudah waktunya membebaskan sang penjaga, karena hidup seperti itu pasti sangat menyiksa. Dengan begitu, petarung ahli ini memegang senjatanya dengan erat, bersiap untuk memulai pertempuran yang sengit dan berbahaya. Si petualang memanggil lawannya sebagai ksatria mulia, berjanji akan membebaskannya dari siksaan panjang ini. Penjaga berbaju besi raksasa itu memuji semangat bertarung pemuda itu selagi dia bersiap untuk menyerang. Namun, makhluk itu maju tanpa ampun, memperingatkan kalau si pemuda tidak akan pernah lewat tanpa mengalahkannya terlebih dahulu. Pendekar pedang kita menahan tebasan berat itu, merasakan kekuatan kasar raksasa dari prajurit kuno tersebut. Tatapan penuh tekad terpancar di wajah si pemuda, menantang musuh beradu mekanik dengan sangat percaya diri. Saat itu juga, ksatria korup melepaskan jurus 3 tebasan mematikan ke arah si pemula. Pemuda itu tersenyum percaya diri, terkejut karena sang ksatria masih bisa memakai teknik sekuat itu walau tubuhnya sudah membusuk. Petualang kita langsung menyiapkan senjatanya selagi api sihir ungu pekat mulai menyelimuti mata. Pedangnya
Dia menggunakan jurus apinya untuk menahan serangan berat sang penjaga, menciptakan cipratan api di medan perang. Benturan keras dari serangan itu akhirnya mendorong prajurit tua itu mundur, membuatnya terseret di atas tanah berdebu labirin tersebut. Pendekar pedang muda ini memuji kekuatan lawannya, berkata kalau bertarung dengan orang sehebat ini sangatlah menyenangkan. Kesatria berbaju besi itu juga mengakui kehebatan si pemuda, menyebutnya musuh yang layak dihormati. Kalian pasti tahu kan, kalau pertarungan ini bakal makin gila. Makhluk itu mengambil posisi, menggenggam pedang berkaratnya erat-erat, bersiap meluncurkan serangan terbaiknya dengan sangat murka untuk menghabisi si penyusup. Si pahlawan memfokuskan tatapannya. Teringat kalau di kehidupan masa lalunya teknik musuh ini sangat terkenal dan ditakuti para pemain. Karena meski fisiknya hancur, dia punya kemampuan tingkat dewa yang bisa merubuhkan banyak orang. Sekaligus, pemuda itu ingat kalau kekuatan tebasan ini meningkat sesuai dengan tekad penggunanya, membuat ngeri siapa saja yang mencoba masuk. Seketika mata sang penjaga menyala terang, menunjukkan seluruh hasrat bertarungnya yang luar biasa membara. Lalu musuh berbaju besi itu melepaskan tebasan legendarisnya, menciptakan gelombang energi raksasa di udara. Tapi petualang kita tidak mundur sama sekali. Ingin melihat langsung kekuatan tebasan yang telah mengalahkan banyak pahlawan. Dengan cepat, dia mengayunkan pedang sihirnya sekuat tenaga, menantang musuh untuk duel penentuan tanpa rasa takut sedikit pun. Pemuda itu berteriak sambil melepaskan seluruh energi dalamnya, fokus sepenuhnya untuk menembus serangan lawan. Tapi tabrakan kedua energi itu memicu ledakan dahsyat yang mementalkan tubuh si petarung hebat ke udara. Sambil menggertakkan gigi di udara, dia terkejut setengah mati karena serangan apinya yang kuat berhasil dihentikan oleh musuh. Tiba-tiba monster itu melesat ke arah tubuhnya dan berhasil menyayat dadanya dengan cepat saat dia terjatuh sambil menahan sakit. Pahlawan kita mengakui kekuatan gila dari teknik tingkat dewa tersebut yang sanggup mengenainya. Secara telak, karakter utama kita tersenyum girang setelah merasakan sendiri kekuatan asli dari tebasan legendaris sang musuh. Sementara itu, penjaga berbaju besi raksasa berdiri kokoh di depan gerbang sambil memegang pedang berkaratnya. Si petualang muda memuji ketangguhan sang monster, berkata kalau daya tahan luar biasa ini membuatnya sangat layak dikalahkan. Tapi sang prajurit memperingatkan agar dia menyerah saja dan berjanji akan mengampuni nyawanya jika dia pergi sekarang. Namun pendekar pedang kita menolak mentah-mentah, menegaskan dia belum kalah dan tujuannya adalah mencari lawan yang kuat. Kesatria tua itu menantang si pemuda bertarung lagi, mengaku sudah membaca semua gerakan bertarung si pemula. Pahlawan kita hanya tersenyum mengejek, meragukan klaim tersebut, karena sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Saat inilah sang petarung keputusan untuk mengeluarkan kekuatan aslinya dan menunjukkan kelas master pedang tingkat tingginya. Seketika bakat pengabdian eksklusifnya aktif, mendongkrak semua atribut bertarungnya sebesar 200%. Kesatria penjaga menyadari lonjakan energi yang sangat besar dari lawannya, membuat semangat bertarungnya ikut berkobar. Dengan begitu, pemuda pemberani kita melesat kencang ke arah musuh, memperingatkan kalau pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Petualang itu terlihat sangat bersemangat saat menyerbu maju, semakin bergairah dalam pertarungan. Dia menyerang musuh dengan tebasan api besar demi membebaskan jiwa tua itu dari penderitaan. Panjang prajurit berpengalaman itu menahan benturan keras tersebut sambil mengagumi tekad menang yang luar biasa dari si pemuda. Seketika monster berbaju besi itu teringat masa lalunya, menyadari kalau aura sang pahlawan sangat mirip dengan dirinya saat masih muda dulu. Kenangan masa lalu langsung membanjiri benak sang ksatria, membangkitkan kembali hasrat membara dari pertempuran kuno dahulu kala. Rasa nostalgia mengalir ke setiap sudut tubuhnya, mengisi jiwanya dengan energi murni. Di saat bersamaan, makhluk itu merasa hidup kembali, mengisi raga kasarnya dengan jiwa seorang petarung sejati. Kesatria korup itu menatap lawannya yang hebat dengan penuh kebanggaan, mengakui si pemula sebagai rival sejatinya. Akhirnya, kedua ksatria itu saling bertukar hantaman kuat, bertarung demi keyakinan masing-masing tanpa memedulikan akhir dari duel ini. Si pemuda mengagumi lawannya, menyebut monster tersebut sebagai definisi nyata dari seorang prajurit terhormat. Akibat benturan serangan tadi, kesatria berbaju besi terdorong ke belakang
dan terseret di atas tanah labirin. Lalu petualang muda itu maju dengan pedang apinya untuk melanjutkan pertarungan sengit ini. Dia mengaktifkan keahlian genggaman sempurna, menantang musuh beradu jurus pamungkas. Dan mari kita lihat siapa yang akan menang. Oke, kalian dan saya bakal menyaksikan duel tergila minggu ini. Kesatria tua itu mengangkat pedang karatnya demi serangan terakhir. Sementara si bocah mengalirkan seluruh sihir ke matanya, fokus penuh buat menang. Tanpa ragu, petarung jenius kita melompat maju, menantang makhluk raksasa itu dalam bentrokan pamungkas yang bakal menentukan segalanya. Tapi bos penjaga ini gak gentar. Dia langsung mengeluarkan tebasan dewa legendaris yang memicu gelombang energi raksasa. Si pendekar tanpa rasa takut langsung menahan hantaman brutal itu, mengerahkan seluruh auranya demi bertahan dari serangan maut. Bentrokan dahsyat mereka memicu ledakan energi raksasa yang menyelimuti seluruh area pertempuran. Begitu debu mulai menipis, sosok ksatria tua itu masih berdiri kokoh di tengah medan perang yang hancur lebur. Tapi tunggu, karakter utama kita malah tersenyum penuh luka. Lalu berteriak, kalau dia akhirnya memenangkan duel sengit ini. Ksatria veteran itu berlutut lemas, berterima kasih pada si bocah atas pertarungan jujur yang luar biasa ini. Dia berkata berkat pahlawan kita, dia akhirnya bisa mati tenang dengan kehormatan prajurit yang tetap terjaga. Si bocah langsung menyarungkan pedangnya, merasa itu hal biasa bagi seorang pendekar. Tapi tiba-tiba, layar sistem muncul dan menunjukkan kalau dia berhasil mendapatkan poin keakraban maksimal dari bos yang baru dikalahkannya. Jelas saja dia syok melihat kesempatan mempelajari jurus teraneh milik rivalnya itu. Sambil meminum ramuan penyembul, dia sadar kalau di kehidupan masa lalunya, dia belum pernah mendengar kemampuan absurd semacam ini. Perlahan, jasad monster itu melebur jadi cahaya, membuka jalan baru sementara si bocah panen poin pengalaman dan langsung naik level. Sebagai penghormatan terakhir, dia berjanji akan meneruskan tekad sang ksatria. Sekarang, mari kita perhatikan baik-baik saat petualangan aslinya dimulai, di mana dia meminta sistem untuk menyembunyikan kelas aslinya. Dia pun melangkah masuk ke dalam labirin, memulai misi penyelidikan demi mencapai inti pusat. Petualang kita langsung memakai pelindung lengan api sihirnya, siap menyapu bersih area pertama. Senyum percaya diri langsung mengembang di wajah si bocah saat mendengar suara-suara aneh dari kegelapan di depan, dan benar saja, segerombolan besar goblin bersenjata mendadak muncul, menghalangi jalan pahlawan kita yang terampil. Monster hijau itu merong marah sambil menatap tajam sang penyusup, sementara energi kegelapan yang pekat mulai menyelimuti udara di sekitar. Tapi si pendekar malah mempermainkan komite penyambut ini dengan mengaktifkan api biru penghancurnya. Dia menerjang maju, menebas musuh dengan serangan super cepat dan mematikan demi menges semua poin pengalaman gratis. Setiap tebasan membuat kawanan monster itu rontok dengan mudah, membuktikan kalau panen kekuatan besar-besaran ini sukses besar. Petarung kita tersenyum girang membayangkan betapa cepatnya dia bakal naik level. Setelah menyapu bersih area pertama dengan mudah, dia menyarungkan pedangnya untuk naik ke lantai menengah, di mana dia ingat banyak petualang menyerah karena monster penjaga pedang dewa di sana sangat kuat. Tapi pahlawan kita santai saja, karena ingatan dari kehidupan masa lalunya adalah cat paling curang untuk melewati semua jebakan. Dia pun memakai trik rahasia labirin itu, yaitu berjalan 4 langkah ke depan dan 1 langkah ke belakang. Setelah berjalan beberapa lama, pemuda ini akhirnya sampai di inti pusat labirin yang penuh bunga tanpa kendala berarti. Dia terpana melihat hamparan tanaman ungu yang luas, menyadari kalau tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Di atas sofa mewah, tampak Pandora, sang penguasa labirin, yang terkejut melihat manusia bisa sampai ke sini hidup-hidup. Si bocah maju sambil mencabut pedang besarnya, dan berkata kalau di balik kecantikannya, dia hanyalah penyihir jahat. Penyihir menggoda itu tersenyum nakal, memuji ketampanan si bocah sambil bertanya apa begini cara memperlakukan wanita. Tapi pahlawan kita malah membalas godaan itu dengan ejekan telak, bilang kalau dia mungkin cantik 50 tahun yang lalu. Dia menegaskan wanita itu kini cuma monster, dan misi asli para prajurit 50 tahun lalu sebenarnya adalah menyegel penyihir labirin ini, yang dibuang oleh mantan kepala desa karena memakai sihir hitam mengerikan sebagai akar segala petaka di wilayah tersebut. Mendengar itu, sang penyihir tertawa terbahak-bahak.
mengaku sudah menduga hal ini dari manusia yang berhasil menembus areanya. Kalian pasti tahu apa yang terjadi setelah ini kan? Dia langsung berubah ke wujud iblisnya yang mengerikan. Lalu menawarkan air penuh keputusasaan sambil menggenggam kubus sihir aneh di tangannya. Monster kejam itu tertawa histeris sambil menghunus pedang hitam panjang. Menunjukkan statusnya sebagai bos level 10. Si petualang malah menatap senjata legendaris itu dengan takjub. Sadar kalau itulah pedang yang dia cari-cari. Tanpa membuang waktu, pemuda itu menerjang maju. Dia girang banget bisa menemukan senjata dewa kelas S secepat ini dan langsung mencoba merebutnya. Tapi si monster berhasil menahan serangannya. Dia merasa sangat terhina karena manusia biasa berani mencuri hartanya. Sambil menyuruh si bocah tahu diri, sang penyihir menembakkan laser energi ungu raksasa yang mementalkannya ke belakang. Tapi dia malah tersenyum santai, memuji kekuatan gila bos level 10 yang sanggup membuatnya merinding itu. Namun sang bos area menatap tajam penyusup itu, merasa kesal karena ucapan pemuda itu sama sekali tidak terdengar ketakutan. Dia pun memutuskan pamer teror asli lewat badai tebasan cepat yang memaksa pahlawan kita mundur. Si bocah sadar dia kalah jangkauan karena tangan panjang dan senjata musuh memberikan jangkauan serang yang luar biasa. Mengambil celah sempit, monster itu melancarkan serangan kejutan dengan ekor panjangnya hingga membuat pedang si bocah terlepas. Dia panik melihat senjatanya terlempar jauh ke tengah padang bunga, membuatnya tanpa pertahanan. Penyihir itu pun mengejek si pemuda cerewet sambil mendaratkan hantaman keras tepat di dada yang menguras habis nyawanya. Benturan keras itu mementalkan pahlawan kita ke lantai batu hingga nyaris kehabisan tenaga. Si penyihir jahat pun menyatakan kemenangan, menyebut petualang kita sebagai bocah lancang yang serakah. Tapi pahlawan kita bangkit dari reruntuhan, memungut sarung pedang kosongnya, lalu memperingatkan kalau babak pamungkas yang sebenarnya baru akan dimulai. Melihat itu, si monster tertawa mengejek manusia yang mencoba melawannya cuma pakai sepotong kayu. Tak berguna, tapi tiba-tiba sistem mengaktifkan genggaman sempurna saat dia bersiap menyegel iblis. Itu selama 50 tahun. Seketika mata iblis itu membelalak syok setelah mengenali skill mengerikan milik musuhnya. Diliputi ketakutan, sang bos langsung melesat cepat ke arah si bocah. Berniat menghabisinya sebelum serangan mematikan itu diluncurkan. Namun, pendekar kita malah tersenyum santai di tengah kepungan aura sihir. Memperingatkan kalau usaha bertahan apapun bakal sia-sia. Dan percayalah, kalian dan saya baru saja melihat awal taktik